channelnya Putu RB. Jangan lupa like, comment, and subscribe bosku. Ori Kintil bos. Dan yang satu ini udah kita review kemarin. Jadi masih dalam proses edit gitu. Jadi ya segera bakal tayang lah di next video, mungkin antara 1 sampai 2 video setelah video San Mori kalau nggak salah. This is a Chucky Beat production. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya kalian Putu RB. Jadi hari ini kita bakal kembali lagi buat nge-review motor nih, karena udah kalian lihat sendiri depan kalian ada salah satu motor modifikasi. Dan di sini kita udah sama ownernya langsung nih. Jadi mending kita langsung kenalan aja dulu nih sama ownernya. Jadi mungkin bisa diperkenalkan diri dulu nih. Nama saya Komang Epo, Komang Epo. Oke, dari tim mana nih? dari tim Ruwet and Dengang. Oke, jadi dari 2 tim lah bisa dibilang ya, tim Ruwet sama tim Dengang. Oke, jadi kebetulan nanti kita hari Minggu ini bakal ada San Mori juga. Jadi buat kalian yang ketemu di jalan jangan lupa tintin. Oke. Nah, jadi mungkin sekarang kita bakal langsung lanjut bahas buat motornya nih. Jadi bisa diinfo nih, motor apa nih? Motor NMAX Tahunnya nih? 2017. Oke, jadi NMAX tahun 2017. Nah, jadi mungkin kita bakal lanjut ke bagian bodinya dulu dah nih, sebelum masuk ke bagian aksesoris yang dipasang di motor ini. Jadi buat bodinya nih masih ori nih, bawaan pabrik. Masih ori. Masih, cuma kayaknya ada beberapa yang diripin ya. Ya, Karena ya bisa kalian lihat sendiri di sini warnanya tuh perpaduan putih sama hitam nih. Nah, jadi buat yang bagian hitamnya ada di bagian mana aja nih? bagian dasi, dagu, spakbor, sama ductile, sama delta box. Delta box. Oke, jadi bisa kalian lihat nanti detailnya di video di bagian mana aja yang warnanya hitam, dan yang buat warna putihnya nih masih putih dealernya. Nggak sih, udah di-repaint sama orangnya. Oh, jadi dapat tetean nih dulu deknya. Oke, nah jadi di sini kelihatannya sih kayak isi siraliknya gitu. Jadi ya putih siralik silver. Ya, Agak-agak kayak mutiara gitu ya. Ya. Oke, nah jadi karena dulu dia dapat TT, dulu TT-nya berapa nih dari body orinya nih? sekitar 500-an ya. 500 ribuan. Jadi kayaknya udah agak lama nih. Udah oke. Jadi bodinya digarap paling pertama sama dia. Jadi udah agak lupa nih. Nah, jadi mungkin kita bakal lanjut ke bagian aksesoris yang dipasang nih. Nah, jadi sekalian juga kita bakal bongkar sama harganya nih ya. Masih ingat kan nih kurang lebih harganya sesuatu? Oke. Nah, jadi mungkin kita lanjut dari bagian atas nih. Nah, jadi mungkin kita bahas dari gas spontannya dulu dan gas spontan pakai dari mana nih? Pakai KTC. KTC. Oke, ini yang udah satu set gitu ya, sama sling sama yang lainnya. Terus buat saklarnya nih dapat dari KTC-nya nih apa beli pisah? Beli pisah, saya beli 35.000. 35.000 tuh buat holdernya aja. Oke, nah jadi dari gas spontannya nih Gas spontannya 150. 150.000. Oke, jadi di sini dia milihnya warna hitam nih. Jadi buat di bagian atas kurang lebih dominannya warna hitam nih. Nah, jadi mungkin kita langsung lanjut ke bagian master nih. Jadi isi tabung-tabung bignya gini nih. Jadi mungkin bakal dibocorin langsung nih sama ownernya. Jadi master pakai yang gimana nih? Saya pakai no name. No name. Oke. Nah, jadi di sini bisa jadi rekomendasi nih buat kalian. Jadi di sini lebih mirip ke master standar nih. Cuma dia bisa desain tabung bignya nih. Oke. Jadi tabung bignya dapat harga berapa nih kemarin? Langsung include sama. Oh, langsung include. Oke. Jadi berapaan nih dapat harganya? 150. 150 udah sama tabung big. Ya. Oke. Nah, jadi di sini kan handle-nya udah diganti nih. Jadi kemarin langsung sama handle-nya nih apa beli misah nih? Nggak, beli pisah lagi. Beli pisah. Oke. Jadi handle pakai dari mana nih? RCB. RCB. Oke. Jadi buat harganya dapat berapa nih? This is a Saya beli bekas 90.000 keduanya sama teman tapi. Oke, kiri kanan nih dapatnya. Oke. Nah, jadi di sini bisa kalian hitung-hitung lah jadi berapaan ngabisin di bagian permasterannya. Jadi di sini buat master plus tabungnya 150, terus handle-nya dia beli misah sekitar 90 ribuan. Jadi di sini dia beli bekas. Yang penting tetap kelihatan gahar, asik. Nah, jadi
mungkin kita lanjut lagi nih. Jadi di bagian atas mungkin di bagian spionnya dulu nih. Saya pakai spion jalur bulat. Oke, jalur bulat. Jadi buat harganya berapaan nih? Sekitar saya dulu beli 110. 110. Oke, kayaknya ini zaman-zaman old nih ya. Ya, Wih, lama-lamanya. Kayak generasi lawas nih, nggak bakal diganti juga kayaknya nih. Bisa anjing. Nah, jadi kita lanjut lagi nih. Jadi di bagian atas yang udah diganti di bagian saklar nih, kayaknya holder kirinya udah diganti juga nih. Pakai holder fiction. Fiction. Oke, jadi kebanyakan di dunia per NMAX-an. Oke, jadi kebanyakan pakai yang holder fiction nih. Nah, jadi buat ngabisinnya berapa nih buat di pasang di NMAX nih? 200.000 dah tuh pasang. Udah PNP gitu ya? Oke, 200 ribuan nih buat kalian yang mau pasang holder fiction di motor NMAX kalian. Nah, jadi mungkin bisa diinfo nih ke teman-teman di rumah. Kelebihannya nih mungkin dari holder yang ini daripada holder bawaan NMAX nih. Ya ini cuman biar mati lampu sama pakai ngedim-ngedim orang di jalan. Asik. Asik. Nah, jadi di sini jadi kelebihannya tuh bisa dipakai lampu dim nih. Jadi buat alis sama demonnya gitu ya, mungkin ya lampu depannya bisa dimatiin. Nah, karena kan bawaan NMAX tuh nggak bisa dimatiin nih lampunya. Nah, jadi kita lanjut lagi di bagian terakhir yang ada di atas nih. Jadi buat cover stangnya nih. 120-an saya beli. Oke, jadi ini yang beli jadi apa yang WTP di bengkel gitu nih? BTP langsung di bengkel. Nah, jadi di sini WTP di bengkel gitu. Jadi bukan yang beli jadi kayak yang nemo-nemoan ala-ala di toko variasi itu. Nah, jadi mungkin kita lanjut lagi ke bagian depan nih, karena di bagian atas sudah semua kita bahas. Jadi buat di windshieldnya nih, Saya windshield pakai Ochito. Ochito. Oke, di sini yang bening nih ya. Ya. Oke, nah jadi di sini kayaknya beberapa baut udah ada yang pakai probol-probolan nih. Jadi di bagian mana aja nih yang udah diganti nih? Bagian speedo sama PS itu aja. Oke, jadi buat totalnya ngabisin berapa nih? Sekitar 160 ya. 160 ribuan. Oke, jadi nggak terlalu banyak dipasangin baut-baut probol-probolan gitulah. Jadi di sini ada yang di depan warna silver gitu ya, sama di area speedonya yang warna gold nih. Nah, jadi oh ya, ada yang ketinggalan nih. Jadi di sini agak sembunyi-sembunyi gitu di bawah. Jadi udah isi voltmeternya juga nih. Jadi pakai dari mana nih? Pakai Rizoma. Rizoma. Oke, jadi kayaknya yang satu fungsi ya. Ya. Jadi buat biaya pemasangannya berapa nih? Cuman 50.000. 50 ribuan udah sama voltmeternya. Udah. Oke, nah jadi di sini bisa kalian lihat di video nanti gimana. This is a juke. Dan buat pemasangannya itu dekat-dekat kunci kontak gitu. Nah, jadi agak sembunyi-sembunyi. Nah, jadi kita lanjut lagi nih. Jadi di bagian perlampuan ada yang diganti nggak nih? Karena kan kalau NMAX kalau lampu-lampuannya nggak diganti kayaknya kurang lengkap itu. Jadi bisa diinfo nih. Saya pakai alis AS warna putih sama JPA warna putih. Oke, nah jadi biaya dari garap alisnya dulu dah nih. Alisnya 200.000 sudah langsung pasang. Oke, terima beres 200 ribu nih ya. Oke, jadi di sini demon-demonan itu nggak isi nih. Nggak isi. Nggak isi, jadi buat ownernya di sini nggak terlalu suka buat yang ala-ala demon gitu. Jadi di sini cuma alis tok warna putih. Dan buat sennya nih, jadi di sini pakai dari JPA yang warna putih. Jadi buat harganya kemarin dapat berapa nih? 450. 450 ribuan. Jadi di sini bisa kalian lihat gimana di bagian depannya, nanti bakal di videoin juga pas lampu-lampunya hidup. Dan juga kayaknya di cover sennya nih udah di karbon juga. Jadi bisa diinfo nggak nih dapat harga berapa nih? WTP itu. WTP-an. Oke, jadi biayanya kemarin habis berapa? 150 kalau nggak salah keduanya. 150 kiri kanan. Oke, kayaknya juga nih pasti udah dari zaman dahulu nih. Kita lanjut lagi nih di bagian pelek nih. Kayaknya pelek udah di-repaint nih. Jadi buat warnanya warna apa nih namanya? Pakai red candy. Red candy. Jadi buat biaya catnya berapaan? 200.000. 200 ribu. Jadi buat kalian yang mau cari warna kayak di motor yang satu ini, jadi warna itu red candy. Dan buat biaya catnya itu sekitar 200 ribuan. Pastinya di beda bengkel, beda harga juga. Nah, jadi buat bannya nih depan belakang udah ada yang diganti atau mungkin masih bawaan dealer? Belakang aja diganti. Belakang, oke. Jadi kayaknya udah di upsize gitu ya. Oke, jadi kelihatan besar banget buat di bagian belakang.
Jadi buat di bagian belakang pakai dari mana, terus ukurannya berapa? Corsa ukuran 140. 140. Jadi kelihatan agak lebar gitu ya, lebar sama agak tinggian itu di belakangnya. Nah, jadi Lebih semok dia. asik, lebih semok. Nah, jadi buat harganya kemarin dapat berapa nih? Saya beli promo 340 ya. 340. Jadi buat harga normalnya bisa kalian cek sendiri di bengkel-bengkel terdekat. Nah, jadi kita lanjut lagi ke bagian belakang nih. Jadi di sini buat cover filternya udah di karbon gitu. Jadi bisa diinfo nih harganya berapa nih? 150-an. 150-an lah kurang lebih ya. Jadi di sini beli jadi nih. Ya. Beli jadi, oke. Jadi di sini udah ada kok di toko-toko variasi, bisa kalian cek sendiri. Jadi buat harganya kurang lebih 150 ribuan. Nah, jadi kita lanjut lagi ke bagian shock breakernya nih. Jadi buat shock belakang pakai dari mana nih? Kopi Holin. Kopi Ohlin. Oke, jadi buat brand orinya masih ingat kan nih? Masih. Dari brand mana nih? JFK. Oke, dari JFK nih. Jadi ala-ala Ohlin gitu. Jadi buat harganya dapat berapa nih kemarin? 750 ya, tapi saya custom lagi Nah, jadi customnya tuh diapain lagi nih? supaya empuk lagi. Oke, jadi kayaknya diisiin pintil gitu nih ya, kayak pintil-pintil ban deh ya. Oke, jadi nanti bisa kalian lihat sendiri di video kayak gimana. Jadi di sini ditambahin ala-ala pintil ban itulah di bagian tabungnya. Nah, jadi kalau mau nambah empuknya jadi tinggal dipompa pakai angin biasa nih. Ya. Asik. Nah, jadi lumayan kreatif juga nih dari ownernya. Jadi bisa kalian tiru mungkin buat motor-motor kalian yang ada di rumah. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi nih ke bagian selebor belakang nih. Jadi kan udah potongan nih. Jadi motong di bengkel apa mungkin beli dulu sama orang nih? Saya beli dulu di dealer. Di dealer? Orinya di rumah. Oke. Asik. Jadi kasihan juga sama part orinya. Jadi di sini dibeliin yang baru gitu. Jadi dipotong lagi dan dapat selebor potong yang lebih baru. Asik. Nah, jadi buat biayanya habis berapa nih buat di selebor belakang? Berapa ya? Di dealer 60.000, yang orinya saya tahu. Oke, jadi buat spakbornya tuh 60.000. Ya. Oke, jadi buat motongnya motong sendiri. Ya. Asik. Nah, jadi bisa kalian tiru nih. Jadi biar nggak keluar modal lagi ke bengkel buat motong selebor, jadi kalian bisa potong aja sendiri di rumah. Dan buat modelnya mungkin bisa kalian lihat di video, nanti bisa jadi inspirasi buat kalian. Dan kita lanjut ke bagian belakang lagi nih. Jadi di stop lamp udah diganti juga nih kayaknya. Udah pakai JPA Lexus. Oke, jadi di sini JPA yang model Lexus. Jadi bisa kalian lihat detailnya nanti di video kayak gimana. Dan buat harganya nih, Saya beli di bawah 900, di atas 800. asik. Jadi kurang lebih antara 800 sampai 900 ribu. Jadi buat setiap toko pastinya beda harga. Jadi bisa kalian cek di toko langganan kalian. Nah, jadi di sini kayaknya udah diisi daktil juga nih. Jadi daktilnya pakai yang model gimana nih? Model tanpa bolong. Oke, jadi yang polosan kayak isi lubang-lubang itu ya. Nah, jadi buat warnanya nih repaintan apa masih ori bawaan? Repaintan. Repaintan. Oke, kayaknya sekalian sama yang warna hitam-hitam kemarin ya. Oke. Nah, jadi buat harganya berapaan nih daktil yang kayak gini? Saya dulu beli 120. 120 ribu. Oke. Nah, jadi mungkin kita lanjut ke bagian behel nih. Nah, jadi behel udah dipotong juga nih. Terus dulu nih di TT atau mungkin dibeli baru atau gimana nih? Saya beli baru dulu. Beli baru. Oke, jadi buat behel orinya masih ada di rumah nih, aman. Oke. Nah, jadi ini lumayan sayang banget sama part-part ori motornya. Jadi buat orinya semua full masih disimpan di rumah. Jadi di sini dibeliin yang udah model potong ini sama udah dicat hitam glossy. Jadi kayaknya di toko-toko variasi udah banyak yang jual ya. Oke. Nah, jadi ada yang ketinggalan juga nih di bagian tengah. Jadi di sirip hiunya nih. Jadi yang model kayak gini harganya berapaan nih? Saya dulu beli 130 kalau nggak salah. 130. Oke. Jadi yang warna hitam glossy gini ya. Oke, jadi udah tinggal pasang aja di motor kalian. Nah, jadi part terakhir yang bakal kita bahas nih. Jadi ada di bagian knalpot. Jadi knalpot pakai dari mana nih? Knalpot R9 Alpha. R9 Alpha. Jadi buat harganya dapat berapaan? 910 kayaknya. 910.000. Oke, jadi buat suaranya juga bakal kita cek sound nanti di akhir video. Jadi bisa kalian dengerin dan bisa jadi referensi buat kalian yang mau cari brong buat motor NMAX kalian. Nah, jadi mungkin sekian dulu video buat kali ini. Jadi terima kasih juga buat ownernya karena udah ngizinin motornya buat di review. Dan buat kalian yang punya
motor-motor modifikasi yang boleh saya review, jangan malu-malu, langsung di DM aja ke Instagram saya di bawah ini. Dan jangan lupa juga di follow Instagram dari ownernya, bakal saya tempel di bawah, dan sekalian juga sama Instagram timnya. Jadi terima kasih dulu nih buat ownernya. Oke, jadi sekian dulu video buat hari ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bruh.